Halo Sobat Disi, kembali lagi bersama saya Dityan Marta Dwi Putra dan di sebelah saya tentunya ada Bu Ratri Budi Astuti. Nah, beliau ini selaku sekretaris ya Bu, Iya, sekretaris di Kampung Ramah Lingkungan matahari. Matahari. Nah, di dalam segmen mengenal komunitas ini kita akan berbincang seru untuk mengenal lebih jauh lagi apa sih itu KRL Matahari atau Kampung Ramah Lingkungan Matahari gitu. Tanpa berlama-lama lagi, saya mau nanya mungkin Sobat DC juga penasaran nih Bu Ratri. Apa sih itu Bu KRL dan kok bisa di sini ada terbentuknya KRL gitu loh, Kampung Ramah Lingkungan atas inisiasi dari siapa gitu loh Bu? Iya. KRL Matahari itu terbentuk resminya ya, statual itu dari tahun 2018. 2018. Kita sebenarnya eh, pertama itu tentang lingkungan, pengelolaan lingkungan yang pasti. Pengelolaan lingkungan itu benar-benar yang bermanfaat untuk lingkungan, jadi Iya. pengelolaan sampah, ketahanan pangan. Iya. Kalau untuk inisiasinya sendiri, memang itu dari program pemerintah. Program pemerintah. Program pemerintah. Kita dari pertama itu ada dari pemerintah itu dicanangkan tentang adanya pengelolaan lingkungan lebih terorganisir lagi gitu. Jadi nanti untuk kedepannya tujuannya lebih berjalan lebih signifikan ya, lebih terarah, lebih ingin. Jadi tahun 2018 dibentuk KRL Matahari. Itu yang pertama bergerak itu adalah pengelolaan sampah. Kemudian berkembang adanya kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani. Jadi untuk program ketahanan pangan. Nah, untuk KRL ini sendiri sebenarnya ada poktan-poktan di bawahnya, ada KWT, kelompok wanita tani, Iya. ada bank sampah, ada posyandu. Jadi untuk misalkan untuk di ketahanan pangan itu difokuskan untuk di kelompok wanita tani. Iya. Nah, untuk pengolahan sampah itu ada bank sampah. Nah, untuk PHBS itu pola hidup bersih itu ada di bawahnya posyandu. Oh, oke. Jadi ada pos-posnya. Iya. Oke, menarik. Kalau Kampung Ramah Lingkungan sendiri nih Bu, berarti tadi dari 2018 di Kelurahan Nanggewer ya khususnya. Di sini tuh berarti sudah ada beranggotakan berapa orang Bu di KRL ini Bu? Kalau anggotanya untuk di setiap poktan itu kurang lebih tuh, kalau untuk di KWT sendiri ada 30. Nah, untuk di bank sampah kurang lebih sekitar 15. Posyandu sekitar ada 12. Berarti kurang lebih sekitar 50 ke atas ya. 50 ke atas. Berarti program-programnya sedikit sama tapi ada juga bedanya, kayak tadi kan KWT dan Posyandu juga berbeda-beda tapi untuk tujuannya tuh untuk satu juga ya Bu ya. Satu untuk manfaat untuk lingkungan. Manfaatan untuk lingkungan. Saling mendukung. Saling mendukung betul. Walaupun program kerjanya kelihatannya berbeda nih, tapi sebenarnya tujuannya satu gitu ya Bu. Nah, ini menarik nih Sobat Disi, kita lagi berada di KWT ya Bu ya. Di sini tuh banyak ibu-ibu dan ya ibu-ibu di Kelurahan Nanggewer sedang piket ya Bu, namanya ya Bu ya ini Bu. Sedikit. Apa? KRL Matahari ada di RW 12. Oh, RW 12. RW 12. Oh, oke. Ada di bawahnya Kelurahan Nanggewer. Kelurahan Nanggewer. Sebentar Bu, berarti fokusnya di RW 12 saja Bu? Iya, di RW 12. Jadi untuk program pemerintah itu memang sebenarnya untuk di setiap kampung, setiap desa ataupun setiap RW itu terbentuk KRL. Gitu. Nah, di sini sebenarnya untuk KRL sebenarnya udah banyak ya, udah banyak. Cuman kalau memang untuk keaktifan di RW 12 ini dari tahun berdirinya sampai sekarang ini konsisten, masih tetap berkegiatan, masih berjalan. Wow, menarik. Saya mikir kampung ini tuh jadi satu Nanggewer nih Bu. Ternyata cuma RW 12 aja Bu. RW yang lainnya di Nanggewer? Mungkin ada kalau misalnya di tingkat-tingkat RT ya, tingkat RT sudah ada yang berkegiatan misalkan pengelolaan sampahnya, ada bank sampahnya.
Tapi kalau untuk KWT-nya, setahu saya memang belum terbentuk seperti di KWT Bersatu. Nah, kalau untuk KWT Bersatu itu kan memang sudah di bawahnya Kementan, jadi sudah ada SK resmi dan sudah masuk ke simultan. Jadi sudah ada di daftar di list di Kementan pun sudah ada. Gitu. Oke, berarti lingkupnya lebih kecil lagi nih. Maaf saya salah persepsi. Oh, menarik. Berarti kalau tingkat RW nih Bu, ini kan dengan lahan kurang lebih, mohon maaf, berapa Bu? 1.900 meter. Ini kan pasti ada pembiayaan, bibit, pupuk, tanah, dan lain sebagainya. Sumber biayanya dari mana Bu? Nah, untuk pertama kegiatan kita dulu didanain dari DKP. Nah, pertama itu kita pernah ikut lomba P2L dan kita menjadi juara. Itu kita mendapatkan bantuan dari DKP itu berupa greenhouse dan peralatan pertanian segala macam. Itu ada, tampak di sini ada 2 greenhouse ya dari itu. Terus kemudian kalau misalkan berjalannya ke sini, ini kan ada bantuan dari DLH berupa benih, pupuk. Jadi oh, dari DLH Bu? Iya, ada juga benih, pupuk. Nah, tapi setelah kita sudah kita mengikuti lomba, sudah ada dapat apresiasi seperti itu gitu. Nah, untuk berjalannya kita tetap harus berjalan sendiri. Nah, itu untuk pembiayaan ya kita sayur kita jual untuk kita ya ada dapat keuntungannya untuk pembelian benih kembali, pembelian pupuk gitu. Nah, terus untuk yang tampak di sini belakang ada sumur bor. Iya. Nah, sumur bor kita kemarin sudah mendapatkan CRS dari pihak swasta. Dari pihak swasta. Jadi kita lebih harus menjaring sosial lah. Betul. Sosial. Mandiri juga ya, harus mandiri karena memang kalau sudah mendapatkan apresiasi misalnya di KP, DLH, selepasnya itu kita dilepas saja. Jadi untuk kedepannya kita sudah tidak bisa mendapatkan bantuan lagi. Jadi kita harus mandiri. Nah, masalah di sini itu pertama itu adalah kekurangan air. Nah, kemarin kita berpikir kita dapat suplai air bagaimana gitu kan. Kita pengen mendapatkan ada sumur bor, cuman kan kita biaya terbatas. Nah, kemarin kita ada jejaring sosial, kita bisa bekerja sama mitra dengan pihak swasta. Gitu, pihak swasta. Jadi kita bisa mendapatkan bantuan pengadaan sumur bor. Oh, berarti bikin proposal mengajukan bahwa ini KRL Matahari seperti ini nih gitu. Oke, menarik. Intinya mandiri ya Bu. Iya. Lebih menariknya saya kaget karena lingkupnya kecil, RW ya Bu ya, tingkat RW, dan bisa sampai bisa dibilang maju lah Bu ya. Maksudnya kita melihatnya menarik banget karena berjalan terus, menanam terus, dan sumber dana juga ada terus ya Bu ya. Nah, untuk BPH ya Bu, Badan Kepengurusan, Ibu kan berarti sekretarisnya ya Bu. Berarti kalau untuk pergantian struktur itu seperti apa Bu? Saya penasaran nih Bu, berapa periode gitu Bu? Iya, per 3 tahun. Per 3 tahun itu ada pergantian. Kayak sekarang ini periode 2023 sampai 2026 ini untuk KPT-nya. Kemarin kita mengadakan berita acara yang dihadiri sama PPL di Stanforbun, kelurahan, segala macam kan. Nanti kalau sudah ada kita ajukan lagi ke di Stanforbun, naik ke DKP gitu. Jadi kita harus ada pengesahan juga gitu. Nah, untuk KRL-nya sendiri juga sama, per 3 tahun. Per 3 tahun juga kita ada pergantian. Sama, buang sampah pun sama. Oh, semuanya jadi per 3 tahun periodenya ganti badan kepengurusan gitu ya Bu. Kalau untuk rekrutmen anggota-anggotanya Bu, sama? Apa ya udah ayo masuk seperti apa? Biasanya kita rekrut dari perwakilan dari setiap RT. Dari setiap RT itu ada, kebetulan di RW 12 itu ada 9 RT. 9 RT. Ya, 9 RT gitu. Ada yang dalam keanggotaan misalkan KBT, Bank Sampah, Posyandu itu yang personelnya mungkin ada yang sama, ada 1-2 lah yang berbeda gitu. Tapi kebanyakan memang personel anggotanya rata-rata itu ada di KRL, ada di KWT, ada di Bank Sampah, bahkan ada di Posyandu. Gitu. Oke, menarik. Jadi mungkin gini Bu, karena ini kan nanti kita akan tayang di YouTube nih, untuk dari KRL Matahari nih, mungkin ada kesan dan pesan atau mungkin bisa mengajak
siapa tahu ada yang mau bergabung nih Bu, ada yang tertarik dengan KRL Matahari untuk kesini dan ya saling bekerja sama, boleh Bu. Heeh. Kalau dari kami ini kita lebih banyak mensosialisasi, mengedukasi untuk program-program kami gitu. Jadi kita pengen di daerah, di tempat yang lain yang belum tergerak itu bisa ikut aktif berkegiatan. Nah, pertama misalkan mau untuk warga yang lain pengen kita gabung ke sini pun kita akan buka tangan lebar gitu maksudnya. Jadi kita ingin apa yang ada kegiatan yang kalau kita bilang di tingkat RW nih, itu warga di tingkat rumah masing-masing, mulai dari rumah masing-masing pun sudah mengikuti gitu. Nah, untuk luasnya kita ingin di RW di Nanggewer ada 15 RW. RW 12 ini sudah berjalan. Nah, kita ingin RW-RW lain pun mengikuti. Ya, seperti itu. Untuk ketahanan pangannya, untuk pengelolaan sampahnya. Kalau untuk kegiatan posyandu saya rasa semuanya udah ada ya Bu. Tapi kalau untuk kegiatan KWT maupun bank sampah mungkin masih yang belum aktif berjalan. Ya, kita ini semuanya itu ikut andil gitu. Iya. Soalnya memang untuk KRL sendiri itu kan ada program-program mitigasi adaptasi nih. Nah, itu berkaitan semuanya. Iya, dengan bencana segala macam ya Bu. Nah, jadi Sobat DC dan teman-teman lainnya di KRL ini sangat terbuka ya Bu ya. Teman-teman mau datang, mau belajar bersama, studi banding mungkin, dan mau tahu cara mengelola strukturnya, mengelola penanamannya segala macam, KRL sangat terbuka ya Bu ya. Mungkin Bu, dikit Bu kesan dan pesannya. Saya tertarik waktu itu Ibu berbicara tentang karena bisa dibilang RW 12 ini komunitas pegiat lingkungan juga ya Bu ya, pegiat alam juga, pegiat lingkungan. Mungkin bisa berbagi dan mengasih saran ke teman-teman, ke sobat di sini Bu, supaya alam tuh kita tuh harus menjaga alam gitu Bu. Boleh Bu? Boleh. Jadi kalau misalkan untuk kegiatan KRL sendiri, Kampung Ramah Lingkungan, itu dari faktor kesehatan, faktor pengelolaan sampah, faktor dari ketahanan pangan itu sangat-sangat bermanfaat gitu. Untuk ketahanan pangan sendiri itu kita mengajarkan kepada ibu-ibu kita bisa memperoleh asupan gizi itu dari rumah, misalnya dari lingkungan sendiri. Nah, untuk pengelolaan sampah, cita-citanya sebenarnya kan zero waste ya, tapi walaupun memang belum, tapi kita sudah bisa mengelola sampah. Satu, selain kemanfaatan kita sektor ekonomi, yang kedua juga kita mencegah bencana juga seperti itu. Nah, untuk di kedepannya banyak yang PR ya, itu sebenarnya ingin semuanya itu bisa berkegiatan seperti halnya di kita. Nah, jadi kita harus sering-sering menumbuhkan rasa mencintai alam ya Bu ya, menanam pohon. Terkadang kemarin saya datang ke suatu instansi, kalau misalkan suatu saat nanti mungkin kita udah nggak bisa ngelihat lagi nih pohon rambutan. Kita nggak bisa ngelihat lagi nih alang-alang gitu Bu. Siapa tahu kita nggak ada yang tahu ke depannya nih aspal semua, dianggapnya aspal semuanya bagus, tapi ternyata mereka itu sangat bermanfaat ya Bu, untuk air segala macam, untuknya pasti teduh juga, dan untuk kita juga gitu Bu, untuk makan kita juga. Nah, mungkin itu aja ya Bu ya yang bisa kita sampaikan. Kita akan bertemu lagi di mengenal komunitas selanjutnya. Terima kasih Bu Ratri. Dadah.